apa kabar? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Alright. Tujuan YouTube channel ini dibuat untuk memberkati banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa baru. Silakan dibagikan ke grup-grup rohani di mana Anda berkomunitas ya. Silakan subscribe, comment, like, and share. Pagi ini saya mau sharing mengenai the importance of a spiritual umbrella. Apa itu? Kita adalah manusia yang terdiri roh, tubuh, dan jiwa. Kita biasanya mendapatkan payung atau pelindung jiwa dan tubuh kita dari siapa? Dari orang tua kan sejak kecil. Selain itu kita juga perlu punya payung pelindung bagi roh kita. Melalui siapa? Melalui orang-orang rohani yang lebih dewasa. Itu yang kita sebut sebagai apa? Mentor rohani. Dalam 1 Timotius 1 ayat 2 disampaikan kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat ya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, Rasul Paulus memberikan dirinya untuk memimpin seorang anak muda yang bernama siapa? Timotius. Melalui Paulus inilah ya, Timotius bertumbuh secara rohani dan dipercayakan memimpin jemaat Tuhan. Setiap benih rohani yang ditabur Paulus atas Timotius membuatnya untuk terus berkembang, bahkan tidak hanya berkembang, bahkan dia akan bertumbuh dan berbuah-buah. Karena setiap benih rohani yang ditabur oleh Paulus atas Timotius membuatnya terus berkembang, bertumbuh. Kita bisa melihat contoh ini sebagai hasil dari sebuah proses mentoring rohani. Di dalam perjanjian lama kita juga bisa menemukan contoh ya. Mentorship ini seperti inilah ya. Seperti halnya apa? Elia dengan Elisa. Dan siapa lagi? Musa dengan Yosua. Inilah sistem yang diterapkan gereja. Bagaimana orang-orang yang dewasa rohani mereka meregenerasi iman kepada orang-orang yang lebih muda secara rohani. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang mentor berfungsi bukan saja hanya mentransfer nilai-nilai, tapi juga akan bergaul, memberi arahan dan contoh. Hidup mereka akan lebih dahulu ya menjadi contoh, sehingga orang-orang yang dimuridkan juga bisa mengikuti. Untuk lebih jauhnya kita bisa belajar ya. 3 hal pentingnya peran mentoring, yaitu apa? 1, orang yang dimentor akan mendapatkan arahan yang jelas tentang nilai-nilai apa yang harus dihidupi. 2, mentoring rohani bisa menghasilkan pertumbuhan rohani yang lebih signifikan. Karena apa? Karena seorang mentor bisa menjaga pertumbuhan rohani seperti sebuah tanaman yang tumbuh dengan baik karena dirawat dan disiram setiap hari. 3, potensi bisa dikembangkan dengan maksimal. Hanya seorang mentor yang bisa mendalami lebih banyak tentang potensi di dalam diri seseorang, sehingga murid atau orang yang dimentor bisa dibentuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Hello, dengar baik-baik ya. Besarnya manfaat mentoring menjadi pengingat kita semua bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk mendukung kita secara rohani.
Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari ini, mari kita merenungkan ayat Ibrani 10 ayat 25 ya, dan mulai mencari komunitas yang tepat, komunitas yang benar, komunitas yang saling meneguhkan, saling menguatkan untuk kita bisa bertumbuh lebih baik. Amin. Makasih Tuhan, makasih karena Engkau memberikan kami suatu peringatan bahwa kita perlu mentor rohani agar kita boleh bertumbuh, dan tidak hanya bertumbuh tapi lebih berbuah-buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Anda bisa? Anda pasti bisa karena Anda luar biasa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diproteksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.